Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. الأخ شداد والأخت إبو فريال. الحمد لله في هذه البقعة وفي هذه الحصة المباركة قدر الله لنا أن نحضر في هذه المجموعة عبر الإنترنت، ولكن لا يكون سببا في إعطال جهدنا عند تعليم اللغة العربية. ونحن نستطيع أن نتعلم هذه اللغة العربية من بيوتنا أو من بيتنا بواسطة الشبكة الإنترنت، فلا مانع ولا حدود ولا الحجاب في تعليم اللغة العربية. أينما كنا نستطيع أن نتكلم ونتعلم اللغة العربية إن شاء الله. طيب، في هذه الأمسية في هذا المساء سنواصل درسنا في القواعد الأساسية أو القواعد العربية. وكما علمنا أو كما تعلمنا في الأسبوع الماضي أن هناك أنواع الكلمة من الاسم والفعل والحرف، وكذلك تعلمنا عن الضمائر من مكان للمتكلم للمخاطب وللغائب. والآن سنأتي بموضوع جديد، وهو تقسيم الاسم من حيث أو بالنظر إلى نوعه. نوع هنا بمعنى جنس، جنس الإنسان أو جنس، نقول للأفراد، أو هناك للاسم هناك الجنس، جنس الإنسان، يعني هناك جنس المذكر وجنس المؤنث. فهنا سنتكلم عن هذا النوع من الاسم، الاسم بالنظر إلى نوعه، أي الاسم نعرف تقسيم الاسم من حيث نوعه. من حيث نوعه، ما هو نوع هذا الاسم؟ نأتي هنا. طيب، الاسم بالنظر إلى نوعه أو اسم menurut jenisnya ينقسم إلى نوعين، مذكر ومؤنث. مذكر ومؤنث. مذكر بمعنى laki-laki، مؤنث بمعنى perempuan. ولكن لكل هذا النوع له نوع آخر. هناك مذكر حقيقي ومذكر مجازي، وكذلك للمؤنث، مؤنث حقيقي والمؤنث مجازي. فما معنى هذا؟ مذكر حقيقي، مذكر مجازي، مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. طيب، إن شاء الله سنتكلم قليلا نبدأ من بحث عن المذكر إن شاء الله. طيب، مذكر كما قلت لكم آنفا، هناك مذكر مجازي وهناك مذكر حقيقي. نعرف الآن نعرف ما هو المذكر أو اسم مذكر.
al-ismul mudzakkar, al-ism yadullu ala ma'nan lil mudzakkar, lil insan atau lil hayawanat. Al-ismul mudzakkar yustakhdam lil insan atau lil hayawan, lil hayawanat. Wa hadzal ism yadullu ala ma'nan mudzakkara. Isim mudzakkar, mudzakar bermakna laki-laki ya, laki-laki. Jadi jenis manusia laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Isim mudzakkar adalah isim laki-laki. Kenapa demikian? Isim yang menunjukkan makna laki-laki, baik itu berupa manusia atau hewan. Kenapa? Karena manusia ada jenisnya, hewan juga ada jenisnya. Ya, manusia laki-laki, perempuan, ya kan? Kalau hewan itu apa bilang? Jantan atau betina. Itu kan berarti itu ada jenisnya. Nah, ternyata itu dipisahkan juga dalam bahasa Arab lil farq, litafriq bain al-mudzakkar wal muannath. Baik. Huna al-mudzakkar hakiki wal mudzakkar majazi. Ada namanya mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki itu adalah beneran lakinya itu. Artinya hakiki benar-benar itu kata yang menunjukkan kepada yang berjenis laki-laki. Jenis kelamin laki-laki. Baik dari manusia maupun hewan atau binatang. Itu kan jelas tuh. Hakiki. Benar-benar gitu ya. Nah kemudian sedangkan majazi itu adalah permisalan, diumpamakan gitu ya. Dimisalkan, disamakan. Yaitu yang menunjuk benda yang dianggap laki-laki. Yang dianggap laki-laki. Walaupun sebenarnya bukan laki-laki. Gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan laki-laki. Kalau hakiki memang laki-laki dari jenisnya, dari jenis kelaminnya. Tapi kalau majazi ini tidak berjenis kelamin tetapi dianggap sebagai yang berjenis laki-laki karena beberapa tanda gitu ya. Di antaranya adalah jika tidak ada tak marbutoh di akhir kalimat. Jika tidak ada tanda tak marbutoh di akhir kalimat, maka dikategorikan secara umum sebagai isim mudzakkar majazi. Apa saja itu? Ya, selain manusia dan hewan. Kalau manusia hewan kan sudah jelas hakiki itu. Tapi kalau majazi ada selain itu. Ya, benda mati ya kan? Apa kitabun, qalamun, itu kan termasuk mudzakkar majazi, gitu ya. Dia tidak berjenis kelamin, nggak ada kan? Buku laki, buku perempuan nggak ada. Tetapi karena tidak adanya tak marbutoh di akhir, maka dia termasuk mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi. Tahu ya? Ada al-farq baina al-mudzakkar hakiki wal mudzakkar majazi. Ya, istilahnya kalau hakiki benar-benar kan ada jenis kelaminnya, gendernya gitu ya. Kemudian majazi adalah diibaratkan atau dianggap sebagai bergender laki-laki dengan salah satunya adalah dengan tidak adanya tak marbutoh di akhir kalimat itu. Baik. Hal Anda soal min hadza ta'rif? Ada pertanyaan dari penjelasan ini? Jadi mudzakkar ya laki-laki, ada yang hakiki, ada yang majazi. Ba'da hadza sanati bil amtsilah. Bil amtsilah hunaka al-hakiki al-amtsilah lil insan wal amtsilah lil hayawan. Lil hayawan. Baik. Amtsilatul mudzakkar al-hakiki. Ini contoh. Amtsilah di mana contoh ya. Contoh mudzakkar hakiki itu seperti apa? Tadi mudzakkar itu yang hakiki adalah untuk tanda laki-laki yang berjenis laki-laki baik dari manusia maupun hewan atau binatang. Gitu ya, karena dibedakan kan jenis kelaminnya. Ya. Taib al-amthilatu minan nas. Contoh yang termasuk mudzakkar hakiki dari manusia. Contohnya apa? Abun, ayah. Akhun, saudara laki-laki. Ibnun, anak laki-laki.
Sodiqun, sahabat laki-laki. Mudarrisun, guru laki-laki. Atau Muhammadun, nama orang ya. Bisa. Sulaimanu, nama orang hakiki. Gitu ya. Atau juga profesi di situ juga bisa. Sifat ya. Termasuk juga karena menandakan sifat orang gitu kan. Itu juga termasuk kepada mudzakkar hakiki ya, sodikun, sahabat laki-laki ya, atau ayah, anggota keluarga yang laki-laki ya berarti mudzakkar hakiki, anak gitu ya. Taib. Di samping itu ada al-amthilatu minal hayawanat, contoh yang mudzakkar hakiki untuk hewan ada. Jadi ada jantan, ada betina gitu ya. Jamalun, jamalun itu unta jantan. Jamalun unta jantan. Dikun, ayam, tapi ayam jantan, bukan betina. Bakarun, sapi jantan. Fa'run, tikus tapi jantan. Ya. Kalbun, anjing tapi juga jantan. Nah itu maksudnya adalah mudzakkar hakiki karena setiap manusia dan binatang itu memiliki jenis kelamin, baik itu yang mudzakkar, zakar atau unta, zakaran atau unsa, laki-laki atau perempuan. Kalau binatang berarti jantan atau betina. Ini namanya mudzakkar hakiki ya. Mudzakkar hakiki karena dari namanya dan fungsinya adalah untuk laki-laki. Nama dan fungsinya untuk laki-laki. Ya. Untuk laki-laki. Nah, sedangkan al-amtsilatul mudzakkar al-majazi. Contoh misal dari mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi tadi adalah yang digolongkan kepada atau yang berjenis laki-laki, digolongkan kepada jenis laki-laki. Ya, tadi salah satu ataupun tanda utamanya adalah di akhir katanya tidak ada ta marbuthah. Jadi selain isim untuk orang dan hewan, itu kalau tidak ada ta marbuthah di belakangnya, secara umum terkategorikan isim mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi. Kita lihat di sini tidak ada ta marbuthah, ya kan? Kitabun, qalamun, masjidun, baitun, misbahun, sarirun, kursiyun, sahnun, ya, midya'un, tilfazun. Kullu hadhihi al-amthilah la najidu fi akhir kulli kalimah ta marbutah. La tujad ta marbutah. Tidak ada ta marbutah fi akhir al-kalimah. Di akhir kalimat tidak kita temukan, tidak kita jumpai adanya ta marbutah. Sehingga kalau nama itu selain orang dan juga binatang, kemudian tidak ada ta marbutah pada penulisan di akhirnya, maka merupakan apa? Isim mudzakkar majazi. Isim mudzakkar majazi, ya. Isim mudzakkar majazi itu contohnya. Jadi nama benda gitu ya. Pokoknya selain manusia dan binatang yang di akhirnya tidak ada ta marbutah, maka terkategorikan sebagai mudzakkar majazi atau dipermisalkan dengan sifat ataupun dengan nama yang berjenis laki-laki. Itu namanya majazi. Majazi ya, permisalan, diumpamakan atau dikategorikan. Baik, mafhum min huna? Hal hunaka soal? Fadhal? Ada pertanyaan? Dari pembagian isim mudzakkar, ada yang hakiki, ada yang majazi. Wujud? Bu Ferial, ada yang mau tanyakan? Belum Pak, masih nyimak, masih membandingkan. Iya. Dari buku-buku lain. Ya, oke. Tapi ini Masya Allah Pak, saya banyak tambahan dari sini. Oh, Yuk lanjut. sama-sama belajar. Jadi ya isim mudzakkar ya majazi ada yang hakiki. Jadi hakiki
Tadi untuk manusia dan binatang ya. Karena kalau kata benda lainnya kan tidak ada jenisnya khusus kan? Gitu ya, tidak ada jenis khususnya. Sehingga tanda yang paling gampang adalah mudzakkar laki-laki untuk majazi yang di akhirnya tidak ada tak marbutoh. Ya, tidak ada tak marbutohnya. Semua itu tidak ada tak marbutohnya, maka paling gampang kita sebutkan ini mudzakkar majazi. Ditambah mudzakkar majazi. Nama orang berarti mudzakkar hakiki. Ya. Mudzakkar hakiki. Baik. Saya lanjutkan. Nah, yang kedua adalah mu'annats. Ya, mu'annats ini lebih luas pembahasannya. Ya. Mu'annats itu gampangnya adalah perempuan. Mudzakkar laki-laki, mu'annats perempuan. Ya. Kalau kita lihat referensi di buku-buku lainnya itu ada pembagiannya cukup banyak ya. Ada mu'annats itu dari mu'annats lafzi. Lafzi itu adalah lafaznya itu mu'annats. Lafaznya itu mu'annats. Mu'annats itu gampangnya adalah kebalikan dari mudzakkar. Kalau mudzakkar tadi apa? Mudzakkar itu adalah selain manusia dan hewan tadi, tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Di mu'annats itu gampangnya adalah kalau di belakangnya itu ada tak marbutoh, itu mu'annats, perempuan. Tapi nanti ada pembagian lainnya. Di antaranya tadi mu'annats lafzi. Mu'annats lafzi itu adalah lafaznya itu mu'annats, tetapi maknanya bisa jadi mu'annats, bisa jadi mudzakkar. Lafzi saja. Contohnya, ya, Fatimatu dengan Tolhatu, ya kan? Fatimatu akhirnya itu tak marbutoh. Dengan Tolhatu tak marbutoh. Nah, Fatimah itu untuk mu'annats, dua-duanya sama-sama mu'annats secara lafaznya kan? Apa? Karena dua-duanya ada tak marbutoh di belakangnya. Tetapi fungsinya berbeda. Fatimah itu untuk nama perempuan, Tolhatu untuk nama laki-laki. Nah, kalau seperti itu namanya adalah mu'annats lafzi. Mu'annats lafzi. Lafadznya itu sama-sama mu'annats. Ada juga nanti mu'annats maknawi. Mu'annats maknawi. Ya. Mu'annats maknawi itu adalah bentuknya itu mudzakkar tetapi maknanya perempuan. Nama itu ya. Kalau kita berbicara tentang nama yang berbahasa Arab gitu ya, kalau nama-nama yang bahasa Indonesia itu kan tidak masuk rumus ini ya. Misalkan kata dalam bahasa Arabnya Hindun gitu kan, ya. Hindun, Zainabu, ya, itu kan perempuan, walaupun tidak ada tak marbutoh, tidak ada tak marbutoh. Nah itu namanya adalah mu'annats maknawi. Secara maknanya itu berfungsi sebagai nama perempuan, walaupun tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Ya orang-orang kita kan Indonesia kan banyak ya namanya itu kan ya kadang ada tak marbutoh, kadang nggak ada. Ya. Yang tak marbutoh ya, banyakkan untuk yang perempuan ya, perempuan. Tapi secara garis besarnya kita bagi juga ke dalam dua hal ini yaitu hakiki dan majazi. Ism mu'annats, al-ism yadullu ala ma'nan lil mu'annats ya minal insan awal hayawan. Jadi isim kebalikan dari mudzakkar tadi ya. Isim menunjukkan makna perempuan. Baik itu manusia ataupun binatang atau hewan. Ya. Dibagi dua juga, hakiki dan majazi. Ya, hakiki dan majazi. Kita lihat nanti contohnya lebih banyak dari yang mudzakkar ini. Ada yang karena ada ciri-cirinya bagaimana kita bisa menentukan kalau kata itu adalah bermakna untuk perempuan. Nanti kita lihat ada ciri-cirinya. Majazi demikian ya. Hakiki itu benar-benar karena ada jenis kelamin perempuannya. Majazi adalah disifati atau dikategorikan sebagai mu'annats atau perempuan. Ini contoh. Al-amtsilatul mu'annatsil hakiki. Contoh dari mu'annats yang hakiki ya, dari manusia maupun dari hewan. Ya. Manusia berarti yang perempuan. Siapa? Ibu, ya kan? Perempuan hakiki. Ya, ukhtun, saudara perempuan hakiki, bintun, anak perempuan hakiki ya, mudarrisatun ya kan, guru perempuan gitu ya. Nah, jadi guru perempuan ya nggak boleh pakai peci kan, karena mudarrisah perempuan gitu ya. Atau kalau yang mudzakkar hakiki berarti mudarrisun nggak boleh pakai jilbab gitu.
Itu namanya hakiki. Itu maksudnya dibedakan benar antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bintun ya anak perempuan, nggak boleh bintun untuk laki-laki gitu ya. Ya. Aisyatu binti, ya kan? Nggak boleh Aisyatu bin. Nah, gitu. Itu maksud dari hakiki seperti itu. Sodiqotun, sahabat perempuan. Kalau tadi sodikun, ya sahabat laki-laki. Sodiqotun, sahabat perempuan. Nah, misal dari hayawanat. Tadi kan ada ya. Ada apa tadi contohnya tadi? Unta jantan tadi apa? Apa bahasa Arabnya unta jantan tadi? Masih ingat ya? Unta jantan. Ini kan ada unta betina. Tadi ada unta jantan ya contohnya. Apa? Coba balik lagi. Jamalun. Iya, jamalun ya. Jamalun dia khusus jantan. Tapi kalau kita bilang nakotun, itu unta betina. Itu. Jamalun jantan, kalau nakotun unta betina. Dikun tadi ayam, ya ayam jantan. Kalau dajajatun ayam betina. Nah, ini apa nih? Betina. Salah ini ya. Kelebihan. Jadi dajaja, kita mau beli apa nih dajaja? Mau beli dik, ya kan? Kalau beli yang jantan berarti dik. Kalau yang beli betina berarti dajaja. Itu dibedakan. Atau tadi sapi jantan bakorun, sapi betina bakorotun, ya kan? Ya, tikus fakrun, ya jantan fakrotun, tambah aja tak marbutoh ya. Betina sebagai tanda bahwa itu adalah mu'annas. Kalbah, anjing betina. Kita kan sering dengarnya kalbun. Ya berarti itu yang jantan gitu ya. Nah, itu terkategorikan seperti itu, mu'annas hakiki ya, atau kitun ya, kucing jantan, kitoh pakai tamar butoh betina. Nah, itu termasuk mu'annas hakiki. Termasuk mu'annas hakiki. Oh, nama orang ya. Kemudian sifatnya juga bisa atau profesi itu juga termasuk mu'annas hakiki. Tobi batun. Mu'annas hakiki. Kenapa? Karena dengan adanya tobi batun, maknanya dokter perempuan itu memberikan arti kepada orangnya gitu kan. Bukan maksud dari profesinya, tetapi profesi dokter itu menunjukkan kepada orangnya. Apa iya ada profesi nggak ada orangnya gitu kan? Itu yang dimaksud dengan mu'annas hakiki. Ya. Walaupun di situ profesi, tetapi maksudnya adalah kepada orang yang memiliki profesi tersebut. Nah, ini mu'annas hakiki. Sekarang kita lihat nauzur ilal mu'annas al-majazi. Contoh isim mu'annas yang majazi, ya. Sekaligus ini Bapak sekalian, tanda-tanda isim mu'annas. Tanda-tanda yang terkategorikan isim mu'annas itu adalah yang pertama, adanya tak marbutoh di belakang. Tadi ya, untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'annas adalah kalau mudzakkar tidak ada tak marbutoh di akhir, kalau mu'annas ada tak marbutoh di akhirnya. Misalkan jami'atun, tun. Nah, ini tun ini adalah tak marbutoh sebagai tanda kalau isim itu adalah mu'annas majazi. Kenapa? Karena jami'ah ini bukan untuk manusia, ya kan? Dan juga bukan untuk hewan gitu ya, tetapi ya nama saja, jadi nama tempat, ya, nama ya, untuk belajar gitu ya. Jami'atun, ya, jami'atun. Itu juga sayyaratun, ya, sayyaratun kendaraan. Hafilatun, bus. Madrasatun, sekolah. Darajatun, ya, sepeda. Banyak lagi isim-isim yang di akhirnya itu tak marbutoh, maka itu mengandung bagian daripada mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Itu yang pertama. Tak adanya tak marbutoh di akhir kata. Yang kedua, ada alif mamdudah. Ada alif mamdudah qoblal akhir. Ada alif mamdudah, setelahnya adalah hamzah. Setelahnya hamzah. Dan ini biasa sering dipakai untuk warna. Nah, nama-nama warna yang untuk mu'annas. Gitu ya. Misalkan kita bilang mobil putih. Ya kan? Mobil putih. Apa bahasa Arabnya mobil putih?
Bu Ferial, bahasa Arabnya mobil putih apa? Di situ ada mobil, di situ ada putih. Mobil putih apa ya? Saya Ya, ini ada di sini. Di sini ada nih di tabel ya. Mobil putih. itu pakai al nggak ya? Saya rotun Baido apa pakai alif lam nggak ya Pak Ustadz? Boleh, di sini pakai as-sayyaratu, boleh. Oh gitu bisa Ya, ya? boleh. As-sayyaratu bayadha. Ya. Oh saya rotu Baido. Ya, Saya masih boleh. bingung penggunaan alif lam itu. Kapan Oh, dipakai, kapan tidak? ya, di awal kata, kalau kita ingin mengatakan benda itu adalah khusus, dipakai saja alif lam. Tapi kalau masih sifatnya umum tadi langsung juga boleh. Sayyaratun bayadha. Sayyaratun bayadha. Mobil putih, tapi mobilnya masih umum, nggak tahu mobil siapa gitu kan, mobil yang mana. Yang jelas mobilnya warnanya putih. Nah, di sini maksudnya adalah bayadha, ini alif alif mamdudah ini ya. Alif ini bayadha. Nah, sebelum hamzah ini alif. Ini hamra, sebelum hamzah di akhir ini ada alif. Kalau ada yang seperti ini, ya, alif mamdudah, maka dia dikategorikan sebagai muannas. Ya, kita nggak boleh saya rotun abiyat, salah. Karena abiyat, ahmar, azraq itu adalah mudzakkar, ya kan? Untuk laki-laki, ya. Misalkan apa? Faslun au launul fasli abiyat. Launul fasli abiyat, ya, warna kelas itu putih. Tapi kalau kita bilang saya rotun nggak boleh pakai abiyat. Kecuali kalau kita menggunakan kata launun. Misalkan gini, tilkas sayyaratu launuha abyad. Karena yang kita maksudkan warnanya, bukan mobilnya. Ya, beda dengan kalau kita langsung sayyaratun bayda. Dengan tilkas sayyaratu launuha abyad. Kenapa abyad? Abyad itu adalah untuk mudzakkar. Jadi kata abyad tidak kembali kepada sayyarah, tetapi kembali kepada launun. Launun itu kan mudzakkar ya. Tidak ada tamar buta di akhir. Maka yang dimaksudkan adalah warnanya, bukan mobilnya, tetapi warnanya saja. Launuha abyad. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kata laun, langsung as-sayyaratu bayda. As-sayyaratu bayda. Mobil itu berwarna ataupun mobil itu ya warnanya putih. Tapi kita tidak menggunakan kata launun. Berarti boleh menggunakan yang muannas ini ya. Hamra, ya, sauda, habbatu sauda ya kan? Habbatu sauda. Ada habbatun kan? Habbatun itu kan tak marbutah tuh. Maka temunya sauda. Nggak boleh habbatun aswad gitu ya. Karena habbatun ya ada tak marbutahnya. Maka menggunakan yang warna yang muannas. Ini warna-warna untuk muannas ya. Safra, kuning. Pak Ustadz tunggu dulu. Jadi kalau mobil itu putih, sebenarnya bisa dengan berbagai cara ya? Ya, Mobil betul. Jadi saya rotun baido bisa atau tilka saya rotun launuha. Iya, abiyat. Abiyat. Abiyat itu kan untuk laki-laki ya, untuk mudzakkar. Tetapi mudzakarnya bukan ke arah mobil, tetapi ke arah warnanya, launnya. Launun itu kan mudzakkar, ya kan? Launun. Nah, jadi kembalinya launun. Mana mobilnya? Mobilnya sudah ada hanya launuha. Warnanya. Hanyanya itu mobil. Tetapi untuk warnanya kembali ke laun. Abiyatnya kembali ke laun, bukan ke mobilnya. Tapi beda kalau dengan sayyaratun bayda, sayyaratun hamra. Karena tidak ada kata launnya, maka langsung kepada yang mana. Warna untuk yang mana. Seperti itu. Misalkan warna sekolah ya kan. Tilkal madrasatu launuha. Berarti setelah launuha itu pakai yang mudzakkar. Karena kita menggunakan yang laun, bukan madrasahnya gitu. Beda dengan al-madrasatu khadra. Al-madrasatu khadra. Oh, sekolah itu hijau. Tetapi secara terjemahnya sama. Sekolah itu warnanya hijau. Sama, secara terjemahnya sama. Cuman penggunaannya saja. Seperti itu.
Boleh ada beberapa ya, dengan dua cara itu boleh ya. Yang simpel ya as-sayyaratu bayda. Misalkan ma launu sayyarati. Ya kan? Ma launu sayyarati. Apa warna mobil Anda? Gitu ya. Maka menjawabnya gimana? Warnanya, ya kan? Warnanya berarti apa? Launuha. Launuha. Setelah itu dikasih dengan yang mudzakkar, bukan yang muannas. Launuha abyad. Atau cara yang kedua, sayyarati bayda. Sayyarati bayda. Nah, karena kita tidak menggunakan kata laun. Itu. Jadi bisa dibedakan cara penggunaannya. Ada dua versi itu bisa dipakai. Tep. Itu tadi ya, tanda yang pertama adalah ada tak marbutoh di akhir. Tanda yang kedua, tanda muannasnya adalah ada alif mamdudah. Ini alif mamdudah itu adalah alif yang datang ya sebelum akhir hamzah. Akhirnya hamzah, tetapi sebelumnya adalah alif. Ini alif ini namanya alif mamdudah. Bayda, hamra ya. Tanda yang ketiga, ciri yang ketiga untuk muannats adalah alif maksurah atau alif bengkok kita bilang ya. Alif maksurah atau alif bengkok. Di akhir, ya alifnya itu di akhir. Kasla, ta'ba, atsya, jau'a, ghabba, salma, misalkan ya. Salma, ada nama orang Salma untuk perempuan kan? Dia tidak pakai tamar butoh di belakang, tetapi menggunakan alif maksurah atau alif bengkok. Nah, berarti itu adalah mu'annats. Jadi bukan hanya tamar butoh saja, tapi ada juga yang terkategorikan sebagai mu'annats majazi karena ada alif maksurah fi akhiril kalimah. Alif maksurah. Ya. Kasla itu artinya malas ya. Ta'ba itu lelah. Atsya itu haus. Jau'a itu lapar. Ghabba itu marah. Ya, marah. Pak Ustadz, tunggu dulu. Ini alif ini macam-macamnya. Ada alif mamdudah, alif maksurah, terus sama hamzah wasol. Hamzah wasol. Okay. Alif juga. Ya, hamzah wasol itu di depan. Hamzah wasol letaknya di depan. Tapi alif. Iya, hamzah termasuk hamzah. Hamzatul wasol ya, alif itu alif. Tetapi di depan itu biasanya sebagai tambahan. Kemarin kita belajar ini ya. Alif yang ada di depan. Ya kan? Penulisan itu penulisan alif dia di depan. Contohnya ismun. Ismun. Itu namanya alif atau hamzatul wasol. Hamzatul wasol itu di depan. Kalau yang sebelum akhir ini namanya alif mamdudah. Ya, hamzah itu juga termasuk alif. Ya, termasuk alif. Tetapi dalam pembahasan kelasnya itu adalah termasuk hamzah. Hamzah wasol atau alif ya, alif wasol. Tulisannya sama dengan alif ini. Sama dengan alif mamdudah, ini sama seperti ini alifnya. Tetapi kalau hamzah wasol itu penulisannya alif tetapi letaknya di depan. Letaknya di depan. Tidak ada contoh ini ya. Tidak ada contohnya ini. Tadi ibnun ya, ibnun tadi ada ibnun. Nah, ini ibnun ini, Ibu ya. Ibnun ini kan alif. Ya kan? Tetapi dalam kaidah imlaknya namanya hamzatul wasol. Kaidah imlaknya namanya hamzatul wasol. Kenapa? Karena tidak ada kepala ain. Kepala ain itu seperti abun, ini ada kepala ain kan? Nih, yang ada apa ini? Kalau ada kepala ain namanya hamzatul qata'. Alif. Apa? Hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Ya. Kenapa qat'i? Karena dia contohnya gini, kalau misalkan kata abun di depannya ada huruf waw. Huruf waw ya. Maka hamzahnya tetap dibaca. Harus wajib dibaca. Wa abun. Oke ya, karena ada kepala ainnya. Tetapi kalau tidak ada kepala ainnya, maka hamzahnya ini tidak dibaca. Tidak dibaca. Langsung wabnun. Wabnun. Jadi hamzahnya tidak dibaca. Karena dia wasol. Wasol itu langsung ya. Ditabrak bahasanya. Dilangsungkan sehingga tidak dibaca. Maka
wajib ditulis apakah dia itu hamzah qatha atau hamzah wasol. Kalau hamzah qatha wajib ada kepala ainnya biar kita bisa membedakan. Itu contoh dari alif. Ini alif kalau tadi alif maksurah ya, alif bengkok, kemudian alif mamdudah, alif yang datang sebelum huruf terakhir hamzah. Sebelumnya akhir katanya hamzah, sebelumnya ada alif, alif mamdudah. Nah, ini alif tetapi bahasa dalam imlaknya, dalam kitabahnya adalah hamzatul wasli. Kalau ada kepala ainnya hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Jadi tetap dibaca kalau ada kata sebelumnya, misalkan wa atau fa gitu ya, tetap dibaca hamzah itu. Itu Bu ya? Ya Pak, terima kasih. Ya, itu ada hamzah, ada alif, ini baydha ya, alif mamdudah, ta marbuthah, kemudian ada alif maksurah. Tadi alif bengkok lah orang bilang ya. Kalau belajar Iqra itu alif bengkok. Ya. Salma, kasla, ta'ba, atsya, jau'a, utba, ya, itu termasuk daripada muannats. Jadi kalau menggunakan ini kan termasuknya sifat ya kan, kasla, sifat, ta'ba. Jadi menggunakannya untuk yang muannats. Ya. Kemudian huruful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Kita kemarin sudah belajar macam-macam huruf kan? Contoh-contoh huruf min, ila, fi, ala, misalkan ya. Itu semuanya adalah bentuknya terkategorikan sebagai mu'annats. Huruf-huruf itu sebagai mu'annats. Misalkan gini. Sanatakallamu an harfi hal. Hal ya. Kita akan berbicara tentang huruf hal. Hal itu kan huruf ya. Huruf sebagai adawatul istifham. Sebagai kata tanya. Misalkan kita gini. Mau bilang hal itu adalah hal hiya. Hal hiya bukan hal huwa. Tetapi kalau kita mau bilang definisinya misalkan. Hal adalah hal huwa min adawatil istifham. Hal itu adalah bagian daripada kata tanya. Gak boleh pakai huwa. Hal, huwa, adawatul istifham tidak boleh. Karena huruf itu adalah termasuk mu'annats majazi. Mu'annats majazi ini contohnya saja. Ada hal ya, na'am, bal, ala, fi, min. Kadang kan ada ya definisi misalkan orang mendefinisikan tentang huruf gitu kan. Fi, buat apa? Buat apa? Oh, fi, hiya, min hurufil jar. Ya kan? Fi itu adalah bagian daripada huruf jar. Jadi, hiya itu diartikan sebagai adalah, bisa ya. Fi, hiya. Jadi kita mentakbirkan huruf itu dengan mu'annats, bukan dengan mudzakkar. Gitu ya. Mafhum kira-kira ini maksudnya ya. Jadi, walaupun jarang dipakai tetapi penggunaannya ya, cara menggunakannya kita menggunakan dengan muannats. Jadi ala itu adalah huruf ala ya, misalkan kita menjelaskan a'rifu makna ala ma huwa makna ala atau ma yani ta'rif ala hiya. Ala itu adalah gitu ya, bukan ala huwa. Kenapa ala hiya? Karena ala itu adalah dikategorikan sebagai muannats majazi. Huruf-huruf yang ma'ani, huruf-huruf yang ada maknanya. Misalkan bi ya kan? Bi itu dengan. Bi itu dengan. Tetapi kalau kita ingin menjelaskan makna bi, maka menggunakan bi hiya, nggak boleh bi huwa. Gitu ya, atau apa misalkan huruf ya, atau harfu bi ya, ta'rifuha harf bi ta'rifuha, huruf bi itu adalah ta'rifuha pakai ha bukan hu. Definisinya pakai ha karena huruf-huruf yang ma'ani itu
dikategorikan sebagai muannats majazi, bukan mudzakkar. Ini kadang sering jarang diperhatikan gitu ya, kalau huruf itu adalah termasuknya bagian daripada muannats majazi. Bagian daripada muannats, bukan mudzakkar. Ya kan? Karena kan nggak ada tamar buto kan? Hal ini nggak ada tamar buto, na'am juga nggak ada. Cuman kalau ala ini ada alif maksurahnya ya. Nah, fi juga nggak ada. Jadi secara lafaznya itu adalah mudzakkar ya kan, tetapi secara fungsinya adalah untuk muannats majazi. Muannats majazi. Kemudian masih dua lagi ya. Yang termasuk muannats majazi itu apa saja? Apalagi jamak taksir, jamak taksir, jamak yang banyak. Untuk benda isim yang banyak ya. Misalkan masajidu, masajidu itu adalah jamak daripada masjid. Kalau misalkan kita bilang satu masjid, masjidun itu mudzakkar apa muannats? Masjidun, mudzakkar atau muannats? Ukhti Salsabilah, masjidun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar. Lima dah? Karena tidak ada tamar buto. Oke, tidak ada tamar buto. Hal huwa mudzakkar hakiki atau majazi? Mudzakkarnya majazi atau hakiki? Majazi. Majazi, karena bukan manusia dan bukan binatang ya kategorinya, tapi benda. Nah, itu maksudnya masjidun mudzakkar majazi. Kalau mudzakkar kita bilang gini, ini masjid. Berarti apa bahasanya? Ini masjid. Berarti menggunakan hadal masjidu. Hadal masjidu. Atau hada masjidun. Kalau kita masih nakiro ya, boleh. Hada masjidun untuk memudahkan. Jadi masjidun mudzakkar, maka isim isyarahnya juga harus mudzakkar. Hada masjidun. Gitu ya. Nah, tapi kalau banyak, lebih dari dua, maka tidak lagi menggunakan masjidun, tetapi masajidu. Masajidu. Nah, kalau benda itu jumlahnya lebih dari dua, maka benda tersebut dikategorikan sebagai mu'annas. Jadi kalau cuma satu kita bilang hada masjidun, tapi kalau sudah banyak lebih dari dua, kita bilang hadihi masajidu. Bukan lagi pakai hada. Tapi itu untuk jamak taksir saja. Ya, untuk jamak taksir. Jamak taksir. Jadi, semua jamak taksir bisa dikatakan mu'annats. Mu'annats, ya. Baik itu mufradnya mu'annats maupun mudzakkar. Ya, jadi kalau misalkan apa contohnya yang mu'annats? Madrasatun ya kan? Madrasatun. Tadi kan sekolah ya artinya. Madrasatun satu. Kita bilang hadihi madrasatun. Kalau jamak juga tetap hadihi karena dari awalnya sudah mu'annats. Tetapi kalau khusus mudzakkar, mufradnya mudzakkar, kemudian kita berikan jamak, maka kalau kita mau memakai isim isyarah, maka menggunakan yang mu'annats. Hadihi masajidu. Enggak lagi hada masajidu. Misalkan kitabun satu ya kan? Kalau banyak menjadi kutubun. Hadihi kutubun. Enggak boleh lagi hada kutubun. Gitu ya. Kalau kitabun berarti mufrad satu. Satu berarti hada kitabun. Hadani kitabani. Hadihi kutubun. Karena banyak. Hada qolamun. Ini satu pena. Hadani qolamani. Ini dua pena. Hadihi aqlamun. Ini beberapa pena atau banyak. Baitun juga seperti itu ya. Baitun satu hada baitun ya. Kemudian kalau banyak buyutun ya, buyutun. Buyutun itu kalau orang Jawa itu sudah tua ya. Buyut, ya, Mbah Buyut ya kan. Orang tua itu buyut. Jadi sering-seringlah di rumah saja ya. Mbah Buyut. Jadi buyutun berarti hadihi buyutun. Hadihi buyutun. Jabalun gunung, jabalani dua gunung, jibalun banyak. Jibal hadihi jibalun. Hadihi jibalun. Misalkan kita berikan sifat lagi.
Hadhihi jibalun jamilah. Sifatnya juga harus muannats. Sifatnya juga harus muannats karena mensifati gunung dan gunungnya jumlahnya banyak. Unzur ila tilkal jibal al-jamilah. Lihatlah ya ke gunung itu yang gunung-gunung yang bagus itu, yang indah. Sifatnya juga mengikuti muannats karena jumlahnya itu jamak taksir ya, jamak taksir. Itu termasuk kategori muannats majazi. Yang terakhir, isim yang berpasangan. Isim yang berpasangan juga terkategorikan sebagai isim muannas majazi. Anggota tubuh. Yadun. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Ya, ainun. Hadhihi ainun. Udhunun. Hadhihi udhunun. Rijlun. Hadhihi rijlun. Na'lun, hadhihi na'lun karena berpasangan. Yadun ya ada tangan kanan kiri. Ainun juga demikian. Udunun juga demikian. Rijlun juga sama. Tunggu Na'lun. Pak Ustadz. Naam. Ya dun itu kok 2 huruf? Harusnya kan 3 ya. Apa dia apa ada ilat ya apa ya? Apa bagaimana? Yadun. Yang itu double datnya. Tidak. Memang Cuma 2 huruf. 2 huruf. 2 huruf. Yadun itu 2 huruf. Kan biasanya 3 huruf. 3 huruf fi'il. Oh, fi'il. Tapi kalau Ya. isim Isim enggak. ya ini ada sebagian 2 huruf. Isim Oh ada gitu. yang 2 huruf ya. Kalau fi'il mulai dari 3 huruf. Fa'ala ya kan wazannya. Ya, apalagi yang bisa 2 huruf. Yadun. Memang rata-rata mulainya dari 3 huruf ya. Ini pengecualian minoritas ya. Yadun. Jadi yang berpasangan ya itu termasuk muannats. Misalkan narun, neraka. Pasangannya apa? Jannatun. Ya kan? Muannats tuh. Narun, jannatun. Ya. Rijlun, kaki ya. Kita kalau nggak tahu bagiannya, kita anggapnya mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannats ya kan? Nggak ada tak marbutoh, nggak ada ini loh. Ya, karena termasuk muannats majazinya karena berpasangan. Karena berpasangan. Ya, naklun, sandal, hidaun, sepatu, itu muannats. Ini termasuk apa paru-paru, ginjal gitu yang berpasangan. Ya kalau dia berpasangan. Paru-paru berpasangan ya? Iya, kiri kanan gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini dia berpasangan, ada kanan kiri. Tapi kalau hidung tidak ya. Kalau hidung itu satu hitungannya. Hidung ya. Anfun itu mudzakkar kalau anfun ya. Hidung. Karena maksudnya bukan pasangan apa nama, mungkin masih satunya, satu fungsi gitu ya. Walaupun 2 ya. Lubangnya ada 2 tetapi maksudnya bukan pasangan yang kanan kiri seperti itu. Nah, tangan itu kan kanan kiri gitu. Itu yang berpasangan termasuk daripada muannats majazi. Ada juga yang termasuk ataupun terkategorikan bisa mudzakkar, bisa muannats. Netral. Gendernya ini netral ya. Bisa pakai hada, bisa pakai hadihi, ya. Bisa pakai dalika, bisa pakai tilka. Misalkan hada sabilun, bisa pakai hadi, sabilun, nggak boleh disalahkan. Hada sikinun, hadihi sikinun boleh. Hada silahun, pedang ya. Hadihi silahun boleh. Jadi ada yang bisa terkategorikan mudzakkar sekaligus muannats. Di netral dia, pakai mudzakkar muannats boleh. Silahun, sabilun jalan nanti ya. Sikinun pisau, silahun pedang senjata, darun itu rumah. Darun itu rumah ya. Ruangan, darun rumah, tempat. Darul khair ya kan, tempat kebaikan. Darun bisa pakai mudzakkar, bisa pakai muannats. Hada darun, hadihi darun boleh.
Thoriqun juga sama. Thoriqun juga sama ya. Unukun. Unukun itu apa? Leher. Leher. Kabidun. Hati. Nah ini tadi boleh berarti Ibu ya. Boleh muzakkar, boleh muannats tuh. Hati ya. Atau bisa diartikan jantung gitu ya. Kabidun. Kabidun itu bisa artinya jantung. Kabidun. Itu bisa muzakkar, bisa muannats. Ya. Itu memang ada istilahnya istisnaiyat gitu ya, pengecualian-pengecualian yang itu bisa dipakai untuk muzakkar maupun juga untuk. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari karena kita harus menentukan ya apakah misalkan menggunakan isim isyarah gitu kan. Kita mau hada atau pakai hadihi gitu ya. Nah, itu pentingnya di situ. Jangan sampai kita salah gitu atau menyalahkan. Sabilun ada orang bilang hadi, sabilun kita salahkan. Tidak. Karena sabilun bisa muzakkar, bisa muannats. Dengan kita mengetahui seperti itu, berarti ada isim-isim yang dianggap muzakkar juga bisa dianggap muannats. Itu. Nah, ini materi kita pada sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita ya terkait dengan isim yang muzakkar maupun yang muannats. Insyaallah monggo tafadhol di murojaah nanti ya agar lebih. Pak Ustadz, Nah, itu yang tadi ghadbah itu marah itu sifat berarti. Kalau ghadab sifat. Fi'il. Kalau yang ghadab masdar. oh masdar. Ya, masdar, isi masdar. Isi masdar. Ya. Fi'ilnya apa? Kok fi'il kan? Ghadiba yaghdabu. Oh, ghadiba. Yaghdabu. Maka ada sabda Nabi kan la taghdab ya kan? La taghdab berarti fi'il nahi ya, fi'il nahi yang diambil dari fi'il mudhari' kemudian ditambah dengan la nahiyah. Jangan la taghdab. Huruf akhirnya disukunkan. Ghadiba yaghdabu fi'ilnya. Masdarnya ghadban atau ghadaban ya, ghadaban. Kalau ghadbah itu sudah menjadi sifat yang sering dia lakukan seperti itu. Sifatnya ta'bah, lelah, lelahnya lelah, benar-benar lelah. Atsya itu hausnya benar-benar haus gitu ya. Itu bukan haus sekedar haus, tapi kalau sudah atsya itu ya, hausnya sudah sangat haus gitu. Sifat. Baik, cukup ya, insyaallah. Foto nanti bisa dimurojaah. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya, bisa lewat WA atau fodol ya. Ada yang mungkin perlu didiskusikan ya. Fodol silakan. Bisa langsung ya, melalui WA saya. Baik. Naktafi bihada. Insyaallah naltaqi fi liqa'in akhar. Nasallahu tabaraka wa ta'ala al-barakah wa ziyadah fil 'ilm wa jazakumullahu ahsan jazaa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Barakallahu fikum.